Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani, dengan mata kuliah Konsep Kebidanan. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang materi paradigma sehat dan midwifery care. Oke, lanjut, langsung saja. Pengertian dari paradigma sehat itu sendiri adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik atau menyeluruh. Ya, jadi paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, ya, menyeluruh. Nah, melihat masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor. Upayanya lebih diarahkan pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Jadi paradigma sehat ini mengupayakan di mana upayanya ini lebih diarahkan pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Nah, jadi bukan hanya penyembuhan pada orang yang sakit atau pemulihan kesehatan saja, ya. Jadi di dalam paradigma sehat ini lebih mengupayakan untuk peningkatan dan perlindungan kesehatan. Jadi bukan hanya untuk penyembuhan orang sakit saja. Nah, adapun perubahan dari paradigma sehat ini sendiri, yang dulunya adalah paradigma sakit, di mana upayanya ini adalah membuat orang yang sakit ini menjadi sehat kembali. Nah, sekarang itu berubah menjadi paradigma sehat. Nah, kalau paradigma sehat ini upayanya adalah membuat orang yang sudah sehat agar tetap sehat, ya. Jadi meminimalisir terjadinya sakit. Itulah paradigma sehat, ya. Jadi ada perubahan dari yang dulunya paradigma sakit, tapi sekarang kita menggunakannya adalah paradigma sehat. Nah, untuk paradigma sehat itu sendiri, ya, lebih mengupayakan untuk lebih bersifat promotif dan preventif, ya. Jadi mempromosikan kesehatan, ya, dan juga melakukan pencegahan atau preventif. Dengan cara apa? Contoh, kalau dalam dunia kebidanan itu untuk promotifnya adalah, contohnya adalah memberikan konseling-konseling atau penyuluhan tentang gizi yang baik untuk ibu hamil. Ini salah satu contoh, ya. Lalu untuk preventifnya atau pencegahannya adalah salah satu contohnya juga kalau dalam kebidanan ini adalah di mana tenaga kesehatan atau bidan ini memberikan konseling atau memberikan tablet tambah darah. Nah, itu adalah upaya dari yang bersifat preventif atau pencegahan, ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi upaya-upaya promotif dan preventif ini juga tanpa mengesampingkan upaya kuratif atau pengobatannya dan juga rehabilitatif atau pemulihannya dari sakit, ya. Jadi kalau sudah diupayakan secara promotif dan preventif tapi masih terjadi sakit, tetap kita menggunakan upaya kuratif, yaitu upaya pengobatan, dan upaya rehabilitatif, yaitu sebagai pemulihannya. Next, dasar dari pemikiran paradigma sehat. Nah, yang pertama adalah hidup sehat itu adalah hak asasi manusia, yang berarti sehat ini merupakan suatu yang sangat esensial dalam diri manusia yang perlu dipertahankan dan dipelihara. Nah,
Sehat ini merupakan suatu investasi untuk kehidupan yang produktif, bukanlah hal yang konsumtif, ya, melainkan prasyarat agar hidup kita menjadi berarti, sejahtera dan bahagia. Ya. Jadi sehat ini adalah kunci. Sehat ini adalah hak asasi dari setiap manusia, ya, karena dia kunci untuk kehidupan yang produktif. Nah, yang kedua, kesehatan merupakan salah satu dari 3 faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi kualitas sumber daya manusia ini ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah kesehatan, pendidikan, dan pendapatan atau ekonomi. Nah, kesehatan ini menjadi salah satu dari 3 faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia, di samping adanya pendidikan dan juga ekonomi atau pendapatan. Ya, oleh karena itu, kualitas kesehatan ini juga perlu dipelihara dan ditingkatkan. Yang ketiga, sehat ini merupakan karunia Tuhan yang perlu disyukuri. Dan bersyukur ini bisa ditunjukkan dengan perkataan, perasaan, dan perbuatan. Nah, jadi bersyukur yang dilakukan atau ditunjukkan dengan perbuatan ini ditunjukkan dengan cara berperilaku memelihara kesehatannya. Nah, contoh yang sudah dilakukan oleh masyarakat adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu adalah suatu upaya kita mensyukuri karunia dari Tuhan yang berupa kesehatan. Ya, jadi bisa ditunjukkan seperti itu. Yang keempat adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan ini lebih efektif daripada mengobati penyakit. Ya, jadi lebih baik untuk saat ini itu kita bisa memelihara dan meningkatkan kesehatan kita daripada kita menunggu sakit baru kita melakukan pengobatan. Ya, jadi oleh karena itu upaya-upaya peningkatan kesehatan yang bersifat promosi atau promotif dan upaya pencegahan penyakit yang nama lainnya adalah preventif itu tadi adalah perlu ditekankan. Ya, perlu ditekankan tanpa mengesampingkan upaya penyembuhan atau kuratif dan upaya rehabilitatif atau pemulihan. Ya, jadi yang diutamakan ini adalah memelihara dan meningkatkan kesehatannya dulu, ya, daripada mengobati. Gitu. Ya, kan ada yang bilang bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, yang kelima, derajat kesehatan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan juga keturunan. Ya, jadi faktor lingkungan dan perilaku ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kualitas derajat kesehatan. Ya, jadi itulah dasar dari pemikiran paradigma sehat. Nah, sesuai dengan paradigma sehat, maka ditetapkan visi Indonesia Sehat 2025, di mana masyarakat diharapkan memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Nah, selanjutnya adalah yang akan saya bahas mengenai midwifery care. Ya, jadi dalam kebidanan ini adalah perawatan kesehatan profesi yang menawarkan penyedia perawatan untuk melahirkan, ya, wanita selama kehamilan, persalinan dan kelahiran, dan selama periode postpartum. Ya, mereka juga membantu merawat bayi yang baru lahir dan membantu ibu menyusui. Nah, seorang praktisi kebidanan dikenal sebagai bidan, sebuah istilah yang digunakan dalam referensi untuk pria dan wanita, meskipun sebagian besar bidan adalah perempuan. Ya,
Dalam hal ini untuk di Indonesia sendiri diakui sebagai seorang bidan adalah bahwa bidan itu adalah seorang wanita atau seorang perempuan. Nah, selain memberikan perawatan kepada perempuan selama kehamilan dan kelahiran, banyak bidan juga menyediakan perawatan primer untuk wanita, baik wanita perawatan terkait dengan kesehatan reproduksi, tentang ginekologi, ya, keluarga berencana, dan menopause. Ya. Bidan adalah spesialis dalam kehamilan beresiko rendah, melahirkan, dan pasca melahirkan. Meskipun mereka dilatih untuk mengenali dan menangani penyimpangan dari normal. Ya, jadi bidan ini lebih ditekankan untuk pelayanannya adalah untuk pelayanan kalau pada masa kehamilan adalah kehamilan beresiko rendah. Melahirkan juga yang mempunyai resiko rendah, ya, dan juga begitu juga pasca kelahiran atau postpartum dan juga bayi baru lahir. Walaupun begitu, bidan juga dilatih untuk mengenali dan menangani penyimpangan dari normal, atau artinya adalah bidan itu diajari untuk mendeteksi secara dini apabila terjadi komplikasi pada seorang ibu, baik itu hamil, bersalin, maupun nifas, dan juga pada bayi baru lahir. Ya, jadi bidan itu juga diajari untuk mendeteksi terjadinya gawat daruratan. Nah, bidan ini akan merujuk wanita ke dokter kandungan, ya, ketika seorang wanita hamil ini membutuhkan perawatan yang dimana perawatannya ini di luar area keahlian dari bidan tersebut, ya. Dan profesi ini bekerja sama untuk menyediakan perawatan bagi perempuan melahirkan dan untuk memberikan perawatan selama postpartum. Oke. Itu tadi adalah materi tentang paradigma sehat dan midwifery care. Ya. Selanjutnya nanti akan kita bahas untuk materi berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.